Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ainun Arifah dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi tugas final IPA 1 Biologi. Yang pertama yaitu pengertian pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah kontaminasi komponen fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sedemikian rupa di mana proses lingkungan terganggu. Pencemaran lingkungan hidup menurut Santos adalah sebagai kontaminasi habitat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat terurai. Setiap penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas alam untuk memulihkan dirinya sendiri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sedangkan pencemaran lingkungan hidup menurut Kamus Britannica adalah penambahan zat atau bentuk energi, misalnya panas, udara, radioaktivitas terhadap lingkungan di tingkat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk menguraikannya melalui dispensasi, penghancuran, daur ulang, atau penyimpanan dalam bentuk tidak berbahaya. Dengan demikian, pencemaran dapat diartikan sebagai memasukkan kontaminan ke dalam lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat kimia, energi seperti kebisingan, panas, atau cahaya. Zat pencemar dapat berasal dari zat alamiah atau energi, tetapi dianggap kontaminan ketika melebihi tingkat alamiah. Pencemaran adalah salah satu prioritas masalah lingkungan hidup. Macam-macam pencemaran lingkungan hidup. Macam-macam pencemaran lingkungan yang kita kenal saat ini terbagi ke dalam 4 kategori. Tiap jenis pencemaran lingkungan memiliki sebab dan dampak berbeda terhadap kehidupan kita. Jenis-jenis pencemaran tersebut yaitu yang pertama, pencemaran udara. Contohnya yaitu pencemaran yaitu asap pabrik dan kendaraan atau kebakaran hutan. Yang kedua yaitu pencemaran air. Contohnya limbah pabrik yang dibuang ke sungai atau parit. Yang ketiga yaitu pencemaran suara. Contohnya yaitu dapat berupa suara kendaraan atau mesin pabrik yang melebihi ambang batas sehingga bisa merusak fungsi pendengaran. Yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Contohnya berupa tumpahan minyak ke tanah. Yang ketiga yaitu penyebab pencemaran lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan hidup dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut Lembaga Konserva Energi, sumber utamanya yaitu sektor industri, transportasi, pertanian, perdagangan, pemukiman atau rumah tangga. Sebab pencemaran pertama yaitu dari sektor industri. Sektor industri telah mencemari lingkungan alam terutama sejak awal revolusi industri, terutama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil. Pada abad ke-19 dan abad 20, batu bara telah digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi mesin-mesin menggantikan kekuatan manusia. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan pencemaran udara, tanah, air juga dapat terjadi. Sebab pencemaran kedua yaitu sektor transportasi. Sejak manusia meninggalkan penggunaan hewan seperti kuda untuk transportasi, polusi lingkungan oleh sektor transportasi meningkat tajam. Penggunaan berbagai mode transportasi menggunakan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara oleh karbon dioksida. Demikian pula sektor transportasi juga menyebabkan emisi meningkat.
Diduga pula kontribusi besar terhadap terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Sebab pencemaran ketiga yaitu sektor rumah tangga atau pemukiman. Areal pemukiman memberikan andil pula terhadap polusi, misalnya untuk membangun rumah. Lingkungan alam harus dihancurkan dengan satu atau lain cara. Satwa liar dan tanaman liar dimusnahkan, digantikan oleh konstruksi manusia, karena membutuhkan pekerjaan industri. Konstruksi itu sendiri juga merupakan sumber kontaminasi lingkungan. Kemudian, ketika orang-orang menetap di areal pemukiman, mereka akan menghasilkan sampah setiap hari, termasuk bagian yang tidak dapat dihancurkan atau diuraikan secara alami. Sebab pencemaran selanjutnya yaitu sektor pertanian. Aktivitas pertanian bertanggung jawab terhadap pencemaran air dan pencemaran tanah. Peningkatan penggunaan pestisida di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian menjadi sumbernya. Hampir semua pestisida dibuat dari bahan kimia. Tujuannya untuk membasmi penyakit, hama yang mengganggu tanaman pertanian. Namun ternyata obat tersebut juga berdampak negatif untuk lingkungan, termasuk hewan atau satwa liar yang justru tidak menjadi hama. Pada akhirnya ini akan menghancurkan ekosistem. Sebab pencemaran yang terakhir yaitu sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan termasuk produksi, pertukaran barang, dan jasa. Dari barang, polusi dapat disebabkan oleh penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Misalnya plastik, dapat pula disebabkan oleh mode transportasi yang tidak ramah lingkungan ketika distribusi produk atau jasa tersebut. Surah yang menjelaskan tentang pencemaran lingkungan terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah